Diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Jepara bersama 4 CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Jepara. Yang pertama, saya sendiri, Zuriati SE. Yang kedua, Bapak Ari Widiatmoko. Yang ketiga, Ibu Sulistiorini SPD. Dan yang keempat adalah Bapak Adi Kurniawan SPD. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif di sekolah. Bersama saya, Zuriati SE, CGP Angkatan 9 SMK Negeri 3 Jepara. Diseminasi budaya positif di sekolah, Senin 23 Oktober 2023. Yang terhormat Bapak Sunaji SPD Master of Engineering, Kepala SMK Negeri 3 Jepara. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, serta rekan-rekan guru, peserta kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan penuh semangat menghadiri dan ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan pada pagi hari ini. Pada pagi yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan kita skip. Yang ketiga sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Jepara. Yang keempat pemaparan materi oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Materi yang pertama tentang disiplin positif, hukuman dan penghargaan oleh Bapak Adi Kurniawan. Materi yang kedua tentang teori motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia oleh Bapak Ari Widiatmoko SPD. Materi yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas oleh Ibu Zuriati SE. Yang keempat, materi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi oleh Sulistiorini SPD. Selanjutnya, umpan balik dan refleksi 6 penutup. Marilah kita bersama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama bagi yang beragama Islam dan bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat memberi manfaat yang besar untuk kita semuanya. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Zuriati. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri Jepara pada Bapak Sunaji SPD Master of Engineering Samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati teman-teman narasumber dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Jepara. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru calon CGP juga Angkatan ke-10. Sudah ada berapa? 11 tepuk tangan untuk kita semua. Semoga nanti kegiatan ini lancar, kemudian bisa menginspirasi segenap sivitas akademika di SMK Negeri 3 Jepara. Mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat karunia, terutama adalah semangat. Dan seperti yang di kanan kiri saya ini kan semangatnya berapi-api. Iya harus. Nah nanti yang angkatan ke-10 di 11 berarti progresnya kan naik dari 4 ke 11. Nanti angkatan ke-11 sudah ada lagi belum? Nah sudah ada yang mulai daftar. Jadi nanti kan semua menjadi CGP dan bisa memberikan budaya positif seperti tema besar untuk diseminasi hari. Nah, salah satu unggulan dari Kemendikbudristek adalah guru penggerak. Ini yang menjadi cara bagaimana merubah mindset dari teman-teman guru yang merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan Indonesia itu di depan kelas. Berapa kali pun kurikulum itu dirubah, tapi kalau SDM-nya nggak move on, sama saja. Maka dari itu, dari inspirasi teman-teman CGP ini nanti ditularkan, didiseminasikan, biar nanti menjadikan satu gerakan bersama. Nah, syukur-syukur nanti dilanjutkan dengan episode ke-10, 11 dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik atau yang kita sebut sebagai apa? Student center. Jadi sekarang guru tidak lagi dominan di dalam kelas. Harus sudah meninggalkan metode ceramah, kemudian kita bermigrasi kepada project based learning. Tetap strateginya pendekatannya adalah saintifik. Nah, sekolah nanti tugasnya adalah memberikan kebutuhan itu, infrastruktur, kemudian kurikulum dan seterusnya. Namun demikian, kalau tadi sekali lagi, kalau kita tidak mau berubah, ya sama saja. Nanti impact-nya kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu tadi, anak-anak kita menjadi lebih kreatif seperti yang diinginkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan visi kita akan mencetak lulusan yang berbudi pekerti unggul sesuai dengan nilai-nilai utama pada profil pelajar Pancasila, kemudian ditambah dengan soft skill yang kita dapatkan dari praktik PKL, dari industri, kemudian nanti juga harus berbudaya lingkungan. Ini sebagai isu yang sangat seksi, apalagi di tengah-tengah pemanasan global. Jadi yang seksi itu tidak hanya peradaban tinggal, tapi isunya juga seksi. Isu pemanasan global itu harus
dibaca, diterjemahkan sebagai kesalahan kita di dalam jaga lingkungan. Istilahnya greenhouse effect. Jadi kita itu seperti hidup di dalam rumah kaca. Rumah kaca tanpa jendela, tanpa AC. Kira-kira apa rasanya? Sumuk. Kenapa? Karena lapisan atmosfer kita ini sudah dipenuhi dengan apa? CO2, CO3 yang harusnya itu inframerah dari sinar matahari itu dipantulkan semua, katakanlah yang terabsorpsi itu sedikit, sekarang yang diabsorpsi itu banyak dan terperangkap di dalam lapisan atmosfer, sehingga kita hidup sumuk tiap hari. Nanas, kata orang Jepang panas, nanus. Maka itu visi kita adalah berbudaya lingkungan. Nah, kalau sudah akhlakul karimah, sudah akhlaknya bagus, sudah mencintai lingkungan hijau-royo, kemudian mampu berwirausaha sesuai dengan moto dari SMK. SMK itu bisa, SMK hebat. Nah, biar semangat kita akan yel-yel utama kita. Ya, kita mulai ya, siap ya? Jangan makan dulu, nanti belum dipersilakan. SMK! 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 SMK 3 Jepara! Tepuk tangan. Ini cuma snack jadi lemes nih. Nanti belum cepat. Itu sudah. Nggak usah khawatir Pak Badri. Dia seneng ya makan ini ramuan. Itu ya teman-teman, budaya positif nanti kita akan simak bersama. Dan mungkin ada beberapa yang izin untuk takliah nanti ya. Apa ini kan dinamika. Kemarin Pak Ari minta 10 orang, itu cuma 10 orang Pak Lali, ya. Itu semua budaya positif semua. Apa ada yang sudah positif dari ini? Tak kira Bu Desi positif. Gimana Bu? Sudah lulus ya? Sudah lulus? Gelarnya MPD sudah bisa? Oh, tidak apa-apa. Budaya positif berpikir positif. Ya, nanti silakan teman-teman merubah mindset yang terutama yang negatif-negatif. Masih ada yang negatif nggak? Kalau ada yang negatif nanti dipositifkan, ya? Dipositifkan. Saya kira itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber Bu Dewi dan saya tidak saya satu kali ya. Dari saya. Saya tanda tangan SPC. Akhir kata, selamat berworkshop, selamat berdiseminasi. Semoga nanti ada manfaat yang kita dapat dari event ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Jepara yang sangat menginspirasi dan menggugah semangat kita dalam menjadi pemimpin pembelajaran selaras dengan visi sekolah dan juga nanti mengembangkan budaya positif dan mengakar menjadi karakter SMK Negeri 3 Jepara. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi, namun sebelumnya pramateri terlebih dahulu oleh Ibu Juliati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kita hanya menyampaikan dan diseminasi, maksudnya
pertama adalah Bapak Adi, tapi sebelumnya ini tidak coffee break tapi ice breaking ya. Senajan saya tahu kalau kondisinya juga tidak dingin, tapi kita ice breaking dulu. Nanti pilusnya jangan dimakan dulu, Bu, nanti kelolotan. Ya. Oh sudah. Kita ice breaking dulu, yang dimana ice breaking ini nanti masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi apapun yang kita lakukan selama ini, budaya-budaya yang kita lakukan selama ini, apakah nanti setelah kita berefleksi, apakah perlu dikembangkan atau dirubah ataupun ditingkatkan, monggo nanti ada refleksi dari jenengan. Tapi monggo ice breaking dulu sambil duduk nggak apa-apa. Nanti saya minta semua Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian untuk menebak apa yang akan saya katakan. Tapi sebelumnya nanti tetap saya berikan petunjuk. Ini dadakan ya, ini tadi. Ini jari, ini jempol ya, ini jempol. Yang ini, kalau ini, oke. Jadi saya akan bermain 3 kata saja. Nanti silakan ditebak apa yang akan saya katakan. Ya. Ini apa? Jempol aja ya. Ibu jari kelihatannya bau. Ini jempol. Yang ini? Kalau ini? Oke, ya 3 itu enggak ya? Nanti ditebak apa yang akan saya katakan. Sabar deh, saya jadi lupa nanti. Karena ini harus berkonsentrasi, jadi kalau yang di depan nggak konsentrasi nanti malah berabe. Apa yang akan saya katakan? Ini? Kalau ini? Berarti belum konsentrasi ya? Jangan gitu toh Pak. Kita kooperatif ya. Oh iya, murid itu terkadang memang ada yang tidak kooperatif dengan gurunya juga. Iya, enggak apa-apa. Oke Pak. Iya, enggak apa-apa. Itu malah bisa mewarnai hari ini. Ini apa? Kok ada yang jawab jempol tadi? Ini apa? Yang ini? Kalau ini? Aku bingung. Sekali lagi ya. Yang ini apa? Ini? Kalau yang ini? Tepuk tangan, nanti saya sampaikan kenapa saya bilang jawabannya masih belum betul. Ini sudah mulai menyadari gitu. Jadi ini sebenarnya apapun kebiasaan kita yang dilihat oleh siswa adalah contohnya ya. Jadi meskipun yang kita sampaikan A tetapi kita memberikan contohnya B, jadi anak melakukan yang B gitu ya. Jadi kalau tadi saya meminta teman-teman untuk menebak apa yang akan saya katakan. Jadi ini jempol. Kalau ini adalah telunjuk. Kalau yang ini kelingking. Jadi kalau saya bilang kalau yang ini meskipun jempol harusnya jawabnya ke kelingking. Karena apa yang saya katakan, bukan yang saya tunjukkan. Begitu kira-kira begitu, ya? Tepuk tangan, sebentar saja. Saya berikan waktu selanjutnya untuk pemateri pertama. Inggih menika Bapak Adi Kurniawan. Sumangga.
Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman CGP yang untuk mensupport kegiatan kita bersama-sama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman maupun senior-senior yang ada di sini. Ini saya tidak menggurui, tadi sudah dikatakan Pak Ari bahwa kita di sini belajar bersama. Mungkin nanti merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Bahkan mungkin dari saya sendiri juga masih tahap proses meraba-raba materi CGP pada modul 1.4. Jadi CGP, nanti teman-teman yang ikut CGP itu modulnya hanya 3. Modulnya hanya 3 saja. Ya, kalau modul 1 itu titiknya sampai 4. Kalau 2 titiknya sampai 3. Yang 3 belum bisa dibuka karena masih rahasia. Jadi memang step by step. Baik, terima kasih. Untuk materi pembahasan nanti ada disiplin positif kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian nilai-nilai hilang buku. Nilai-nilai kebajikan nanti kaitannya dengan keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Dan 5 posisi kontrol. Ini nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan menyampaikan yang pertama yaitu disiplin positif, hukuman dan penghargaan. Kegiatan ini kami lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang pertama yaitu latar belakang. Kenapa perlu ada budaya positif? Karena murid tidak suka peraturan. Ini murid itu kadang tidak suka peraturan. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman. Dan tidak jarang murid-murid yang mendapatkan hukuman ini malu terhadap teman-teman yang lainnya. Lanjut dulu. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini kan merupakan rangkaian. Kemudian tujuannya yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Disiplin ini harapannya bukan berasal dari orang lain atau eksternal ya, tetapi dari diri sendiri. Kemudian menimbulkan budaya positif sekolah setelah meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Untuk nilai kebajikan universal nanti akan disampaikan berikutnya. Tolak ukur kegiatan ini berhasil yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Ya, melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru mapel atau wali kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan siswa, baik itu di bidang mata pelajaran ataupun di sebagai wali kelas. Siswa mampu menerapkan keyakinan kelas tersebut dan menjalankannya, sehingga nanti kita mengurangi yang namanya hukuman. Konsep utama budaya positif tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada disiplin positif, hukuman dan penghargaan, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, teori motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu penasaran apa itu 5 posisi kontrol? Biasanya posisinya tidak hanya 5, variatif, dan segitiganya kok jadi segitiga restitusi. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Aturan dari Brutno. Oke, aturan. Ada lagi, disiplin itu apa? Disiplin tepat waktu. Oke, keteraturan. Pak Agus, sesuai dengan aturan. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Bu Maria? Sudah tadi. Iya, betul. Disiplin ini cenderung dengan tepat waktu, harus sesuai aturan. Nah, pengertian disiplin sebenarnya adalah kepatuhan seseorang dalam mentaati aturan yang ada. Nah, apakah aturan ini yang membuat siswa? Bukan, yang membuat adalah
sekolah, yaitu melalui Bapak Ibu guru. Nah, cenderung untuk siswa yang tidak disiplin ini akan mendapatkan hukuman, entah hukumannya disuruh lari, disuruh push up, bersih-bersih dan lain-lain. Tetapi sebenarnya disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali. Jadi ada alternatif-alternatif lain yang ternyata itu lebih bagus daripada memberikan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman itu terkadang siswa kita tidak menjadi jera, tapi malah mengulangi lagi, dan bahkan mungkin efeknya akan membenci kita yang beri hukuman. Wah, telat 5 menit baik kok, bukan bersama adil 10 kali. Nah, ini siswa kadang malah benci. Bahkan teman BK, salah satu teman BK itu malah ada yang ditantang muridnya, ya Pak Anwar, karena mendisiplinkan anak. Ayo Pak, segel wae nang ngarep Pak. Tuh, karena memang anak itu mungkin malu atau mungkin sakit hati karena diberi atau hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan hati mereka. Nah, bedanya disiplin positif sama budaya positif ini apa? Nah, konsep disiplin positif ini sebenarnya adalah bagian dari budaya positif. Jadi disiplin itu bagian kecil daripada budaya. Berarti budaya tidak hanya disiplin saja. Nah, ini untuk disiplin positif. Bapak Ibu bisa lihat di depan bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, mendapat kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita sendiri datang terlambat, kita dihukum, kita ditegur saja kan kadang kita tidak nyaman, ya, malu. Ini mungkin yang memotivasi saya salah satunya. Saya kan sering terlambat ya kemarin ya. T-nya itu mungkin separuh, tapi karena mungkin sudah ada warning wah nanti ditegur dan lain sebagainya, jadi merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi siswa yang datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena di depan itu ada yang jaga, ada guru dan nanti datang menghukum, tetapi memang dari dalam dirinya sendiri ingin datang lebih awal atau tepat waktu sehingga nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman serta hukuman. Jadi kadang kita beri, nanti kalau kamu tidak terlambat nanti tak beri roti, tak beri uang, itu ternyata juga tidak baik efeknya. Jadi dihukum secara tindakan juga tidak baik, diberikan sogokan atau imbalan juga sebenarnya tidak baik. Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia, bisa panjenengan saksikan bahwa motivasi merupakan dorongan yang muncul dari diri sendiri. Ada beberapa tahap ya. Kenapa toh kita disiplin? Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Ini ya. Ini murid merasa tidak nyaman kalau dihukum, murid merasa tidak nyaman kalau dimarahi atau ketika kita diingatkan, itu tidak nyaman. Ini masih merupakan dorongan ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau kamu tidak terlambat, nanti tak kasih hadiah. Ya. Ketika dia pertama tidak terlambat kasih hadiah, dia senang. Tetapi berikutnya ketika dia tidak diberi hadiah, maka dia juga akan hilang motivasinya. Kemudian ini yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang ada pada diri. Ini berarti murid datang itu dengan kesadaran diri sendiri. Tidak hanya datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian sesuai dengan seragam lengkap, tidak karena ada guru BK atau tim STP 2K. Nah, ini berarti sudah motivasi diri sendiri. Nah, tujuan murid
di penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi nilai-nilai ini tidak hanya disiplin saja, datang tidak terlambat, tetapi sopan santun tidak ada. Ini otomatis juga tidak balance atau tidak seimbang. Jadi harus komplit, termasuk peduli dengan lingkungan dan rekan-rekannya. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Nah, kita mulai dari penghargaan dulu, sesuatu yang indah dulu. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan pada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, tetapi untuk penghargaan ini sifatnya adalah jangka pendek. Jika suatu saat siswa berprestasi tidak mendapat penghargaan, maka motivasi siswa ini juga akan hilang atau berkurang. Ini penghargaan. Kemudian yang kedua yaitu hukuman. Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan hukuman, karena mungkin di zaman kita sekolah dulu kita tidak disiplin, dihukum. Datang terlambat, dihukum. Kuku panjang, dipukul. Kalau dulu saya dipukul jari-jarinya. Mungkin kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Kuku panjang, dipukul, lapor orang tua. Orang tuanya nanti tidak terima, kemudian dikasuskan. Hukuman. Oke, kita lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin agak samar tulisannya. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Ini mungkin kalau hukuman fisik ya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Kita dihukum kan tidak nyaman. Murid menjadi takut, kecuali yang bermental baja kemudian besok kembali mengulang kesalahan lagi. Memaksa. Jadi kita buat norma-norma itu harus diikuti siswa. Kita sifatnya memaksa. Dan kadang kalau ditanya, itu murid akan menyembunyikan kesalahannya karena takut ketahuan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan penghargaan ini juga ada minusnya, yaitu tidak efektif, merusak hubungan. Maksudnya gimana merusak hubungan? Misalnya kita nih dalam suatu kelas 10 AKL 2, ada yang berprestasi, misalnya Andri berprestasi, nanti diberikan hadiah buku 5 dus misalnya, karena dia berprestasi. Nanti mungkin saja saya sebagai temannya itu juga iri, loh Andri nilainya harus selisih sedikit dengan saya, dia dapat 5 dus, saya kok tidak dapat. Jadi menimbulkan rasa iri. Tapi juga saya dari ini kok juga ada seperti itu. Ini tergantung siswanya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi pemberian penghargaan itu hanya untuk memotivasi sesaat saja. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini mohon maaf ini kalau saya salah, saya hanya menyampaikan yang saya terima. Makanya di rapat itu rankingnya dihilangkan lagi. Ini ternyata ada bentuk hukuman bagi yang rankingnya terakhir atau nomor 1 dari kelas itu ada perasaan malu. Ya, kemarin saya membagikan rapot, saya tawarkan ke wali murid, Bapak Ibu, ini rankingnya saya tampilkan apa tidak? Itu langsung dijawab, tidak usah Pak. Loh, kenapa kok seperti itu? Ternyata di grup orang tua itu juga saling membanggakan anaknya. Anakku ranking sekian, anakmu kok ranking semono. Ternyata seperti itu. Ini di grup orang tua yang kemarin kebetulan wali kelasnya adalah saya, yang ketemu langsung yaitu kelas 12 AKL 3. Jadi saya tidak tampilkan yang lager ada rankingnya, saya hilangkan rankingnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri karena dia akan termotivasi karena pemberian dari orang lain. Jadi dia tidak akan inisiatif untuk mengembangkan dirinya sendiri. Sepanjang kita kontinu memberikan penghargaan, mungkin dia akan termotivasi terus. Tapi ketika kita tidak memberikan penghargaan, dia nanti akan down dan tidak akan mengembangkan dirinya sendiri. Ini termasuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal yang tadi. Nah sekarang yang identitas sukses itu yang seperti apa? Yang pertama yaitu konsekuensi. Tapi konsekuensi ini juga penguatan jangka pendek. Konsekuensi itu apa?
yaitu dari sekolah memberikan aturan, kemudian dari siswa juga menanggapi. Jadi aturan itu sudah dimunculkan sebelum ada tindakan. Jadi sifatnya tidak spontan. Nah, kemudian yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan, harus dipantau. Misalnya kita buat konsekuensi siswa yang terlambat, nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya membersihkan musola. Ini kalau tidak dipantau, kadang siswa kan tidak membersihkan musola, tapi malah hanya duduk saja. Sholat duha misalnya, kalau tidak ada yang memantau juga tidak akan sholat duha. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Pokoknya sudah tahu terlambat pasti nanti membersihkan musola, misalnya seperti itu. Kemudian ini solusi jangka panjang, yaitu restitusi. Nah, ini nanti akan ada di puncak kegiatan kita, yaitu restitusi. Mungkin saya sendiri juga belum bisa mempraktekkan kegiatan restitusi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjalankan, hanya saja belum tahu istilah-istilahnya. Restitusi ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi sudah ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Dia datang tepat waktu bukan karena orang lain, dia belajar bukan karena gurunya killer atau remedi terus, tapi dari dirinya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, karena dia termotivasi dari diri, maka dia setelah selesai memahami satu konsep, dia akan beralih ke konsep lain tanpa harus disuruh oleh gurunya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Setiap siswa dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi kadang itu kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau berbuat apa? Kita mau mengajar, tetapi karena ada teori kontrol ini, jadi Bapak Ibu di sini berdiri di sini. Ini karena diri kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita dikontrol oleh orang lain. Sama murid yang terlambat itu dikontrol oleh gurunya. Murid mau berangkat aras-arasan, nah itu yang kontrol siswa. Tapi kalau ada peraturan nanti yang terlambat akan dihukum, nanti berarti murid yang kontrol adalah orang lain, karena dia termotivasi dari orang lain. Selanjutnya yaitu dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar keberbaktian profesional. Tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa kurikulumnya ganti berapa kali pun, kalau SDM-nya tidak dirubah, mindset kita tidak berubah, juga nanti tidak akan merubah arah pendidikan di Indonesia. Kemudian kesimpulannya, ini akhir dari sesi disiplin positif. Kesimpulannya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap apa yang akan dilakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu tadi, universal artinya kan umum, mandiri, jujur, peduli terhadap sesama. Itu adalah kebajikan universal yang nanti kita harapkan dimiliki oleh kita dan juga dimiliki oleh murid-murid kita, sehingga murid-murid kita ini akan menjadi murid yang memiliki akhlak yang bagus, kemudian mandiri, bernalar kritis, kolaboratif, dan gotong royong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi yang pertama tentang disiplin positif, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia oleh Bapak Ari Widijanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin teman-teman sekalian menyampaikan tentang teori motivasi. Teori motivasi mengapa seseorang melakukan satu tindakan. Ya, saya kirim ke Bu Yuri saja.
Baik, sebelum kami sampaikan, kami mendapatkan pembagian tugas untuk menyampaikan materi saya dari motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar jenengan pagi ini sudah terpenuhi atau belum? Nah, akan kita lanjutkan apakah sudah terpenuhi atau belum. Baik, sebelumnya ketika kita melakukan sesuatu, baik manusia dewasa maupun murid-murid kita, ada beberapa latar belakang yang menyebabkan dia melakukan tindakan. Ya, dan menurut ahli, teori motivasi dibagi menjadi 3. Lanjut dulu tadi bawahnya. Yang pertama adalah orang melakukan sesuatu tindakan karena menghindari hukuman, atau dikatakan tadi Pak Adi mengatakan motivasi eksternal. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Misalnya contoh yang kita saja, saya berangkat, kita sebagai guru, saya berangkat sebelum jam 7 harus sudah di sekolahan, karena kalau lebih jam 7 nanti akan saya dapat teguran dari kepala sekolah. Itu salah satu motivasi kita berangkat ke sekolah sebelum jam 7. Nah, ini yang lebih mudah adalah ada pertanyaan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi jika saya masuk atau berangkat ke sekolah lebih dari jam 7? Nah, maka itu akan mendasari seseorang untuk datang sebelum jam 7. Nah, ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, orang melakukan segala sesuatu itu karena imbalan, ya, atau di sini juga termasuk motivasi eksternal. Contohnya, saya berangkat ke sekolah sebelum jam 7 supaya saya mendapatkan pujian dari teman saya. Wah, Pak Adi hebat berangkat sebelum jam 7, Pak Ari hebat. Nah, ini saya senang sehingga saya berangkatnya sebelum jam 7 karena saya senang merasa dipuji, mendapatkan imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah saya berangkat ke sekolah sebelum jam 7 karena saya menyadari ini adalah menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Seperti tadi Pak Adi mengatakan nilai-nilai kebajikan universal, bahwa saya berangkat harus sebelum jam 7 karena apa? Nilai-nilai kebajikannya adalah saya bisa mempersiapkan diri supaya saya lebih siap dalam mengajar. Ini adalah nilai-nilai kebajikan umum yang diakui oleh semua orang. Ya, dan ini adalah motivasi yang paling bagus ketika seorang itu berangkat jam 7 karena dia percaya bahwa dengan berangkat sebelum jam 7 dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dipercaya secara umum. Nah, ini yang disebut dengan motivasi internal, motivasi yang digerakkan oleh diri kita sendiri untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, ini ada 3 teori motivasi. Jadi siswa kita melakukan segala sesuatu itu ya karena tiga teori ini. Apakah dia misalnya ada seorang yang sering tidak mengikuti pelajaran di mata pelajaran A, kira-kira motivasi apa ya dia tidak mengikuti ini? Mungkin dia mengikutinya karena menghindari hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Dia belum menyadari penuh bahwa saya mengikuti pelajaran ini karena adalah menghargai diri saya sendiri dan menghargai nilai-nilai secara umum, secara universal, bahwa ketika mengikuti pelajaran itu sangat penting, saya akan mendapatkan ilmu. Bahwa menyadarkan siswa kita bahwa ketika saya sergap mengikuti pembelajaran ini adalah untuk bekal saya nanti ketika saya lulus dari sekolah ini. Ini yang penting bagi kita. Bagaimana kita sebagai guru adalah menyadarkan murid-murid kita untuk memiliki motivasi secara internal. Lanjut begini. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi saya Bapak Ibu guru saya tanya secara sederhana,
sudah ngunduh, yang sudah maaf jajan itu salah satu indikator sudah terpenuhi. Karena salah satu ada kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan hidup, ini yang paling mendasar, survei. Jadi ketika ada anak kita, menurut saya ada murid kita yang kadang-kadang jarang masuk, ini jangan kita vonis dulu, kita tanya dulu. Mungkin salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dari rumahnya, misalnya bapaknya, ibunya sudah bekerja sehingga tidak sempat memasakkan atau membuatkan sarapan, sehingga dia tidak semangat begitu ketika sampai di sekolah karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah ini kita sebagai guru juga harus mengetahui tentang kebutuhan dasar murid kita. Makan, minum, sandang, papan, kemudian juga rasa aman. Nah, kadang-kadang anak ketika jarang masuk, setelah kita telusuri ternyata salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu rasa aman. Mungkin karena di sekolah tadi dibully temannya si kaca. Kemudian tidak diterima di lingkungannya. Nah ini faktornya banyak sekali. Makanya kita sebagai guru harus mengerti kebutuhan hidup atau survival itu adalah yang pertama, yang utama. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love, belonging. Keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Contohnya murid ingin menjadi bagian dari kelas atau sekolah. Anak-anak kita itu sangat semangat sekali ketika besok tanggal 26 ada galaksi. Dia dengan sukarela walaupun nabung, dia urunan membeli kaos galaksi. Bapak ibu guru juga sama. Saya ikut membeli kaos sekaligus nyumbang, karena dengan membeli kaos itu termasuk menyumbang. Nah ini bagian dari panjenengan atau murid-murid kita merasa memiliki sekolahan ini. Nah ini termasuk salah satu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana ketika kita di suatu lingkungan yang dicuekin, tentunya kita akan merasa, oh aku kok kayak rati tombo ya. Nah ini termasuk ketika murid-murid kita melakukan tindakan yang tidak semestinya, ini kita harus mencari atau mengorek apa sih yang menjadi penyebab. Mungkin salah satunya karena dia tidak diterima di lingkungan kelasnya. Nah, dengan begitu kita akan melakukan pendekatan bagaimana sih anak ini, kenapa anak ini sampai tidak diterima di lingkungannya sebabnya, sehingga kita sebagai guru bisa memberikan pendekatan yang lebih bijaksana dan arif. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tentang kebebasan. Murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab, menyuarakan pendapat dan hal-hal yang baru. Saya beberapa waktu yang lalu menerima WA dari anak-anak, Pak, tim futsal kita main Popda, lebih semangat kalau ada supporternya. Nah ini dia sepertinya ingin meluangkan kebebasannya untuk memberi support pada teman-temannya. Nah ini kalau tidak saya salurkan, tentunya ada gejolak-gejolak. Maka saya komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, diizinkan dengan catatan-catatan. Di antaranya adalah jumlahnya dibatasi, kemudian anak-anak berjanji setelah supporter nanti kembali, dan ketika di sana tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma seperti menjelek-jelekkan sekolah lain dan lain sebagainya. Nah ini tentunya kita sebagai guru harus mengerti, oh anak itu perlu bebas, tapi bebas tidak sebebas-bebasnya, tetapi dalam rangka untuk memberikan saluran-saluran. Apalagi anak-anak kita baru menginjak anak remaja. Saya sendiri itu di rumah itu baru mempelajari anak-anak saya yang kecil, bapak itu yang SMA, itu terjadi perubahan-perubahan. Sekarang itu loh, saya ingin mengajak ngomong aja itu sulitnya bukan main. Dek, ayo lakukan basket sama bapak. Tidak mau, tapi ketika temannya datang langsung mau latihan basket. Ini kadang saya sampai, Dek, ayo lihat Persija main ini di Gelora Bumi Kartini. Karena saya ini dekat dengan anak saya dan ingin ngobrol apa sih yang apa yang menjadi kesukaan dia, itu sampai seperti itu. Karena memang masa remaja dia inginnya pada kelompoknya. Makanya ketika malam minggu Pak saya bobot di Panggang di Tante, saya izinkan dengan catatan yaitu sholat subuh, sukawana dan lain sebagainya. Nah itu dalam rangka kita memahami anak-anak kita di masa usia remaja, maka kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, di antaranya kebebasan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan.
Bagaimana kita menciptakan kelas lingkungan sekolah itu pembelajaran yang menyenangkan dan membuat murid terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi pada dasarnya tidak hanya murid, kita juga Bapak Ibu guru itu mempunyai kebutuhan kesenangan. Kalau dalam hal ini misalnya Bapak sekolah kan seringkali membuat kegiatan, itu adalah rangka itu dalam membuat kesenangan. Yang penting tidak kesenangan pribadi, kesenangan ini secara umum. Misalnya ada Bapak Ibu guru yang senam, ya diadakan senam, ya, sehingga senam. Ya, kemudian ada yang senang olahraga seperti saya Pak Adi, ya dibuat acara olahraga, jalan sehat dan lain sebagainya. Anak-anak macam-macam kesenangannya. Makanya ada sekolah kita melalui beberapa kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan atau power. Murid memiliki kebutuhan untuk kompeten, berprestasi, memiliki rasa dihargai, mengamati hal-hal yang baru, menjadi pemimpin. Beberapa waktu yang lalu lewat pembinaan OSIS, anak-anak mengadakan pemilihan ketua OSIS dan pengurus OSIS baru. Ini adalah salah satu wadah bagaimana kita di sekolah kita memberi wadah bagi anak-anak yang ingin menjadi pemimpin. Karena pada dasarnya manusia termasuk diri kita sendiri itu ada motivasi menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri. Nah, itu minimal. Kemudian luasnya pada keluarga kita, kemudian pada lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada jadi itu yang kami sampaikan. Masih ada kelihatan masih satu. Nah, sebagai penutup, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi jangan saya sendiri kadang salah arti. Merdeka mengajar, wis akarku dhewe. Nah, ternyata salah. Merdeka belajar, wis akarku dhewe, belajar akarku dhewe. Ternyata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi ketika saya merdeka, maka saya cakap memimpin diri saya sendiri untuk tidak datang terlambat. Cakap memimpin diri saya sendiri untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan pada murid. Cakap untuk bisa bersama-sama murid, mengantarkan murid kita untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Tidak malah cakap untuk sampai akhir diri kita sendiri. Kemudian manusia merdeka adalah manusia yang secara lahiriah dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, otonom, berdiri sendiri dan mandiri. Demikian Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi yang kedua tentang teori motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Yang mana teori motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia ini merupakan upaya kita bersama menumbuhkan keterlibatan murid untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang lebih efektif. Nah, berikutnya adalah materi tentang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas oleh Ibu Zuriati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil menghitung pesertanya. Materi ini sudah mulai ke praktik ya untuk menilai kebajikan. Kalau tadi Pak Adi dan Pak Ari sudah menyampaikan teorinya, ini saya berusaha untuk mempraktikannya. Jadi kalau disiplin tadi adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri kita sendiri. Diri murid itu nanti diarahkan untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Pada apa? Pada suatu tujuan yang mulia yang disebut dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setidaknya guru atau murid itu memiliki satu nilai kebajikan yang ingin dicapai. Nah, ini nanti kita budayakan kepada siswa kita. Salah satunya sebenarnya guru-guru itu sudah banyak yang melaksanakan, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas. Kalau dulu saya juga melaksanakan kesepakatan kelas, ternyata setelah saya
belajar tentang nilai-nilai kebajikan, ini saya mendapatkan wawasan yang baru dan ini sudah kami praktekkan untuk mengatasi beberapa masalah di kelas. Lanjut Bu Rini. Nah, di sini mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Jadi seseorang itu tidak akan berguna misalnya kita sampai seberapapun memberikan motivasi dari luar kalau intrinsiknya itu tidak mau. Jadi seseorang itu tidak akan bisa kita kontrol kalau dia tidak bisa memerintah dirinya sendiri begitu. Selanjutnya, nah nilai kebajikan di sini sebenarnya ada banyak sekali. Kalau dulu kita mengenal 9 pilar apa itu ya. Ini gambaran saja tentang nilai kebajikan dari 6 institusi. Salah satunya adalah yang kita anut yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau siswa-siswa kita, kalau di kelas itu saya selalu berusaha mengingatkan kepada kita bahwa nilai kebajikan yang akan kita anut itu adalah profil pelajar Pancasila. Sehingga pada saat ice breaking sama anak-anak itu kita sering menyanyikan begitu. Jadi siapa kita? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu. Jadi biasanya anak-anak selalu diingatkan itu supaya mereka apa? Ini adalah nilai kebajikan yang nanti harus saya bangun begitu. Gimana Pak? Nah ini kan nggak usah ya. Ini nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu ada nilai kebajikan dari IPO Primary Years Program. Nanti di browsing sendiri apa itu. Di sini nilai kebajikan yang harus dimiliki murid adalah ada toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat dan seterusnya. Intinya semua nilai kebajikan itu bisa kita pilih mana yang akan kita bentukkan ke murid-murid kita. Jadi kita tidak, kalau istilah saya, kita cukup memberikan peran kepada sekolah ini melalui tupoksi kita. Kalau kita misalnya menjadi guru, ya dari ruang-ruang kecil kelas itu kita berkarya, kita bisa mengkontribusi sekolah ini. Jadi kalau misalnya Pak Andra kan jadi wakil, ya dari ruang wakil itu beliau berkarya. Kalau misalnya Bu Desi dari jadi TPMPS, ya dari ruang TPMPS itu beliau berkarya. Kita sebagai guru, maka dari ruang-ruang kecil bersama dengan murid itu kita akan berkarya untuk mendukung sekolah ini. Kemudian yang ketiga, oh ini Pak, lagunya kepanjangan. Ini yang dulu sebelum profil pelajar Pancasila dan sebelum ada penguatan karakter itu ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF, kita kenal dengan IHF. Ini juga dulu siswa hafal dulu. Dan ini pun masih tetap kita pakai sebenarnya. Yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nanti kalau berlagu malah nanti kelamaan kok. Kemandirian dan tanggung jawab sedikit aja. Nah, iya ini sudah ini sampai 9 loh Bu, nanti malah kesorean kalau saya bernyanyi. Dan yang keempat dari institusi dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skills. Ini nilai-nilai kebajikan tentang keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Yang kelima dari Building Moral Intelligence atau BMI. Itu panjang keterangannya. Saya tidak bisa membacanya karena ada guru bahasa Inggris, nanti
takut salah, insecure. Jadi di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa kita pilih mana yang bisa kita terapkan. Yang keenam, nilai kebajikan dari institusi ini dari The Virtual Project atau project nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Artinya sebenarnya nilai kebajikan yang bisa kita bentukkan kepada murid-murid kita itu banyak. Dan nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita gunakan sebagai kesepakatan. Nah, nilai kebajikan di sini hubungannya dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini nanti adalah bersambung dari materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Bedanya aturan dengan keyakinan. Jadi kenapa sih kok bukan peraturan kelas? Kenapa harus kebajikan? Keyakinan kelas. Karena peraturan, ya benar tadi Bu. Ya. Peraturan kelas itu aturan yang dibuat secara sepihak oleh guru yang harus ditaati oleh murid. Jadi murid di sini sebagai objeknya. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan objek yang melaksanakan. Itu kalau peraturan. Jadi peraturan itu biasanya kan ujuk-ujuk ono gitu. Kemudian kalau keyakinan kelas di sini adalah persetujuan yang dibuat bersama atau kesepakatan antara guru dan murid berdasarkan nilai kebajikan universal. Selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi posisi murid di sini tidak lagi objek, tapi dia subjek. Sehingga keyakinan kelas itu dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan murid. Artinya murid itu nanti tahu, oh saya harus begini, sehingga ketika melakukan kesalahan, dia itu kalau diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Selanjutnya ini hanya sebagai contoh ini, saya di setiap kelas saya membuat keyakinan kelas. Ini yang saya contohkan di kelas 12. Ini saya membuat rancangan peraturan kelas. Jadi siswa saya fasilitasi menggunakan kelas poin. Mereka bebas menyampaikan kira-kira aturan di kelas ini apa saja, gitu. Aturan di kelas ini apa saja, dan mereka bebas menyampaikan. Ternyata banyak sekali hal-hal yang ingin mereka sampaikan, termasuk ada teman-teman yang kalau pinjam barang itu tidak dikembalikan, lereng dijaluk, ada yang membuang sampah minuman itu di belakang tempat sampah belakang kelas itu sampai katanya berbau basi, misalnya itu keluar semua. Jadi di sini dari peraturan-peraturan yang mereka usulkan itu kita rangkum, yang sama kita kelompokkan. Jadi ini baru rancangan, kemudian nanti muncul peraturan kelas. Peraturan kelas ini baru usulan-usulan mereka. Jadi mereka kemarin itu minta dibacakan. Sebenarnya ini harus dibuat kita di awal tahun pelajaran sebelum kita memulai pembelajaran. Sehingga pada saat pembelajaran itu kita sudah punya pegangan, punya acuan. Sehingga ketika anak-anak nanti berbuat hal-hal sesuatu yang melanggar itu kita bisa mengingatkan. Jadi kalau di sini guru itu menuntun ya. Nah ini termasuk usulan-usulan mereka. Dan guru pun harus siap, tidak hanya kelas saja, tidak hanya aturan kelas saja. Siswa boleh gurunya, misalnya gurunya kalau bisa sering kosong misalnya, itu boleh mereka sampaikan. Contoh ini misalnya, misalnya kalau ulangan harus diberikan itu boleh. Artinya ketika membuat peraturan kelas, semua yang ada di kelas itu terhubung, termasuk gurunya harus siap menerima kritik begitu. Kemudian dirangkum dari peraturan kelas itu, kita rangkum menjadi beberapa poin yang akhirnya kita membuat satu keyakinan kelas di 12 AKL 1 itu ada 6. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang mereka yakini. Yang AKL 1, AKL 2
berbeda lagi karena masalahnya juga berbeda. Ini kemarin di kelas kami kebetulan ada ini indikasi bullying, sehingga saya mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara restitusi. Jadi mengingatkan keyakinan kelas kita bahwa keyakinan kelas di AKL 2 itu salah satunya adalah toleransi dan saling menerima teman. Jadi karena biasanya bullying itu ada yang merasa tidak diterima di kelas sehingga dia merasa diperlakukan tidak adil. Maka ketika saya menyampaikan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, sementara alhamdulillah ini mereka bisa berdamai dan mau bersalaman begitu. Tapi ini masih dalam masa pemantauan. Kemudian selanjutnya, dari keyakinan kelas itu nanti tahu tugasnya guru sebenarnya apa, murid itu apa. Jadi nanti ada 4 kotak ini yang akan kita buat di tugas guru apa. Misalnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas dan seterusnya. Sehingga tugas murid apa? Mereka juga tahu kalau gurunya harus begini, saya juga harus seperti ini. Maka ketika gurunya mengajar, murid itu memiliki kewajiban, tugas saya adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas gitu. Kemudian yang bukan tugas guru, yang pertama adalah menyakiti atau disakiti, memaksa untuk belajar, itu termasuk bukan tugas guru. Merapikan barang-barang murid dan sebagainya itu bukan tugas guru. Jadi guru ini murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru atau memutuskan teman-teman. Jadi ini adalah praktek dari pembuatan keyakinan kelas yang sudah mencoba saya praktekkan di kelas untuk mengatasi berbagai macam kendala dalam pembelajaran, itu bisa menggunakan keyakinan kelas. Gitu. Jadi ini sebenarnya ada satu waktu di awal tahun pelajaran yang kita dedikasikan untuk bersama dengan anak-anak membuat nanti kelas kita ini kita jadikan seperti apa, sehingga nanti bisa saling mengingatkan dan guru harus siap untuk diingatkan oleh siswa. Artinya kita saling terbuka dengan siswa. Ini untuk keyakinan kelas dan materi tentang apa mau ya ini sudah selesai dan kami serahkan waktu berikutnya untuk teman kami. Ini nanti kalau misalnya ada tanya jawab setelahnya di akhir, nanti pertanyaan itu ditujukan kepada siapa? Ngeten ya? Nggih. Ditulis mawon. Demikian pemaparan materi kelas 3 tentang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Mudah-mudahan ini mampu menginspirasi dan memotivasi kita semua ya untuk siswa itu lebih aktif dan mampu mencapai potensi terbaik mereka. Artinya tadi ada keterbukaan dan fair, kita dan guru itu sepertinya komunikasinya yang baik ini menyebabkan kesadarannya muncul secara intrinsik. Selanjutnya materi yang berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Mohon maaf saya berdiri. Mungkin berbeda dengan teman-teman saya masih harus ngefek dulu. Karena dari tadi itu kita sudah menyaksikan pemaparan, mungkin ada baiknya kita break dulu dengan menyaksikan video. Hanya saja mohon maaf, kita juga
impor. Ada juga. Ada baik-baik saja. Tadi dengan laporan dari ketua kamu berkeras dengan Miko yang jelas ejutannya beda dengan anak PSBB ya. Potongan-potongannya itu kasar sekali, kurang presisi. Nah itulah anak PSBB ya. Yang jelas harus beda ya. Memang kurang presisi tadi pemotongannya. Sebelum saya melanjutkan mengenai apa itu segitiga restitusi, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu membahas mengenai 5 posisi kontrol dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol ini sebetulnya merupakan refleksi dari perjalanan kita sebagai guru. Di posisi manakah kita berada? Nanti bisa Bapak dan Ibu introspeksi diri sendiri, kita berada di posisi yang mana. Dan yang jelas tidak ada faktor yang menjamin seorang guru perfect di segala hal, tetapi kita terus menerus dalam proses belajar. 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum ciri-cirinya biasanya ada bahasa verbal yang digunakan, ya bisa berupa hukuman itu kan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga bisa berupa hukuman yang sifatnya verbal seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Pernah tidak kita melakukan hal tersebut? Ya, ini ada efeknya seperti yang sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Ternyata ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, ada efek terhadap siswa.
Yang jelas, munculnya rasa disiplin, ketakutan dari anak bukan berasal dari faktor instruksi siswa, tapi bisa jadi karena faktor ketakutan. Dan ini efek buruknya adalah menyebabkan anak menjadi dendam, kemudian malah justru lebih agresif dari sebelumnya. Nah, ini adalah posisi yang pertama, adalah posisi penghukum. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Di sini meskipun bahasanya itu halus, misalnya, apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Kamu ingin membuat ibu ini terkesan sebagai guru yang tidak bertanggung jawab, karena sebagai wali kelas saya gagal membuat kalian itu disiplin. Nah, seperti itu sebetulnya bahasanya itu cenderung sudah lembut, tenang, tapi hal ini juga nanti efeknya murid itu justru akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Mungkin murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, ini yang berbahaya, karena ketika siswa merasa gagal, dia justru nanti sulit untuk bangkit kembali, karena emosi yang akan tertanam rapat di dalam murid itu menahan perasaan mereka. Nah, selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Ini mungkin yang sering kita lakukan. Kita mungkin tidak bermaksud membuat anak merasa kecewa. Kita cenderung sambil bersenda gurau dalam menasihati siswa atau mungkin melakukan pendekatan kepada siswa. Sebetulnya hari ini saya mencari dari BK ya, tapi kelihatannya tidak ada, karena ini materi yang sering sekali dihadapi oleh BK yang berhadapan langsung dengan permasalahan siswa. Nah, posisi teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Mungkin ini sudah termasuk memiliki dampak yang positif, hanya saja ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya, murid masih ada rasa ketergantungan kepada guru. Misalkan ada masalah, dia mengandalkan guru untuk membantunya karena kedekatannya tadi dengan guru. Atau bisa jadi ketika ada guru yang memperlakukannya secara berbeda, menjadi hasilnya tidak akan sama. Guru ini galak sama guru yang lain saja, seperti itu. Nah, makanya kita hari ini adalah mengajak bersama-sama agar ini kita pahami bersama, kemudian menjadi budaya bersama di sekolah. Nah, akibatnya dari posisi teman itu, misalnya ini di sini itu seorang anak bernama Adi, ini hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu guru tertentu. Nah, seperti itu akibatnya. Lanjutnya. Nah, posisi selanjutnya adalah pemantau atau monitor. Seorang guru yang berada pada posisi pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ya kurang lebih sudah berwibawa gitu ya. Sudah tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi ketika menghadapi murid yang bermasalah, tidak langsung menjudgment mereka, tetapi sudah bisa merangkul mereka dari identitas diri yang negatif menjadi identitas diri yang positif. Sudah bisa berusaha membesarkan hati anak. Tetapi pemantau ini perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus ikut mengawasi, sehingga nanti untuk hasilnya ketika kita berada di posisi pemantau, murid
jam istirahat dan mengerjakan tugas. Artinya ketika menerima konsekuensi yang guru berikan, ini kadang-kadang juga ada keterpaksaan. Jadi meskipun posisi monitor atau pemantau itu sudah benar alurnya, tetapi tetap ada kelemahannya, yaitu tadi bukan berasal dari intrinsik siswa. Nah, berarti di sini garis besarnya pada 5 posisi kontrol nanti adalah bagaimana seorang guru itu cukup murid saja. Ketika bermasalah, dia sendirilah yang harus mencari sumber kesalahan dia di mana, solusinya seperti apa. Nah, guru hanya nanti sifatnya membantu. Contoh katakanlah, misalnya ada seseorang anak yang sering terlambat. Nanti hanya perlu kita tanya, alasannya terlambat apa, keyakinan kelas apa sih yang dia langgar ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian dia sadar tidak pentingnya sebuah keyakinan kelas ya yang diyakini benar, misalnya sesuatu yang disiplin itu efeknya nanti untuk jangka panjang itu penting tidak untuk anak tersebut. Nah, kalau sudah kesadaran itu muncul dari diri siswa tersebut, maka kita akan mudah mengarahkannya. Maka kita sampailah pada posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, di posisi manajer itu ciri-cirinya suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Sudah bisa menciptakan identitas positif atau berhasil pada murid. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi nanti harapannya memang di setiap pemecahan masalah kita pastikan anak itu justru yang menggali kira-kira solusi dari permasalahan yang dia buat itu apa. Yaitu nanti dengan mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi. Makanya kita lanjut. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan contoh dari segitiga restitusi. Restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan bernama Diane Gosset. Ini berlandaskan pada teori kontrol tadi. 5 teori kontrol kemudian dikembangkan menjadi penerapan segitiga restitusi. Nah, restitusi ini tidak untuk kita saja sebagai guru, tetapi kita juga sebagai orang tua. Setelah dapat ilmu ini, saya itu menjadi seperti ini ya, merefleksi diri dan kemudian menyadari. Dan itu betul-betul ketika kita praktekkan, setiap anak itu pasti nanti suatu ketika berbuat kesalahan. Nah, itu kunci utamanya di sini adalah jangan mengidentifikasi identitas gagal ke anak. Tetap kita sampaikan bahwa Mbak, sebetulnya mama percaya kamu itu anak yang baik. Atau kita sebagai guru, saya percaya kamu ini anak yang baik, punya disiplin yang tinggi. Nah, dialog untuk segitiga restitusi bisa dialog antara guru dengan murid, bisa dialog antara orang tua dan anak. Karena segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang bisa dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar nantinya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu intinya. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Di saat guru sebagai manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Maka karena kesadaran akan keterbatasan kami berempat, maka pada
hanya 4 orang yang menjalankan, saya kira akan menjadi sesuatu yang masih jauh dari harapan. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang terdiri dari 3 langkah. Dari video tadi bisa disaksikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi ada pertanyaan begini ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi justru ketika anak bersalah, jangan langsung anggal dikandani, salah harapan kayak. Nah, itu namanya kita justru mematahkan semangat murid untuk mempercayai bahwa dia adalah identitas yang berhasil. Nah, tugas utama kita adalah mengubah identitas yang kurang sukses menjadi identitas yang berhasil atau identitas sukses. Kemudian baru ke langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dengan kurang lebih ada pertanyaan pemantiknya itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi hanya sekedar mungkin marah-marah, mungkin merobek buku temannya, atau mungkin tidak sampai kekerasan, tapi mungkin cara dia mengatasi permasalahan dengan temannya, dengan guru itu kita tanya, adakah cara yang lebih efektif? Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dari alasan yang dikemukakan kita jadi tahu posisi siswa itu di posisi yang mana. Kemudian baru selanjutnya langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kurang lebih kalau itu kita laksanakan, efeknya insya Allah akan baik ya. Terutama tidak terintimidasi di awal itu, minimal siswa bisa lebih dekat dengan kita dan tidak malu atau tidak ragu untuk mengutarakan seluruh permasalahan mereka. Permasalahan itu yang bahaya itu kan ketika permasalahan yang tidak muncul ke permukaan. Jadi sepertinya baik-baik saja, anaknya dia introvert, tetapi sebetulnya dia memendam banyak sekali masalah. Nah, ini yang berbahaya. Terutama seperti saya yang anaknya sudah remaja, segitiga restitusi ini sangat tepat untuk diterapkan. Dekati anak kita besarkan hatinya, kemudian kita luangkan waktu untuk mereka, sama kita memperlakukan anak-anak kita di sekolah. Mungkin hanya cukup sekian yang saya sampaikan, seperti yang sudah disampaikan tadi. Acara berikutnya adalah umpan balik dan juga refleksi. Kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu ataupun menceritakan pengalaman pribadinya terkait dengan materi-materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu budaya positif di sekolah. Kami persilahkan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rini atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mendapat ilmu yang luar biasa dari keempat guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara. Di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya, ternyata jauh dari materi yang disampaikan. Yang pertama mengenai disiplin positif. Ini nanti berkaitan juga dengan motivasi. Jadi disiplin positif ini kita diharapkan tidak menghukum dan juga tidak memberikan hadiah terlalu besar, karena nanti tujuan kita bisa disalahartikan oleh siswa. Demikian.
Nah, yang saya tanyakan, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik agar siswa ini bisa disiplin positif tanpa kita harus menghukum, dan juga mungkin mereka termotivasi tanpa kita harus memberikan hadiah. Apakah dengan berpenampilan menarik, ataukah hanya dengan memberikan pembelajaran yang ramah bisa dikatakan memberikan motivasi, ataukah ada tips-tips yang lainnya? Mohon nanti untuk bisa membantu saya biar nanti wawasan saya bisa bertambah. Berikutnya, kebetulan saya guru mata pelajaran yang di sekolah ini saya mengajar 3 kelas. Untuk kesepakatan kelas, apakah ini setiap guru mata pelajaran harus membuat kesepakatan kelas di semua kelas, ataukah kesepakatan kelas itu bisa dilakukan mungkin hanya dari wali kelas? Jika setiap guru mata pelajaran membuat kesepakatan kelas dengan siswa, berarti ada banyak sekali nanti kesepakatan kelas yang terdapat di kelas tersebut. Katakanlah di kelas yang saya menjadi wali kelasnya itu ada kurang lebih 10 mata pelajaran. Jika setiap guru mapelnya membuat kesepakatan kelas, nah ini alangkah banyak sekali kesepakatan kelas. Nah, yang dicontohkan Ibu Zuri tadi sangat menginspirasi, tapi cerita saya berbeda, Bu. Jadi kesepakatan kelas saya sudah pernah membuat. Ada beberapa pertanyaan di situ di mana mereka harus menjawab sendiri. Kemudian jawabannya di luar ekspektasi saya. Ada satu pertanyaan. Jika saya kedapatan tidak membawa buku pelajaran bahasa Indonesia, maka saya akan, mereka menjawab, dipulangkan Bu Maria dan tidak kembali lagi ke sekolah. Bagaimana ini cara kita menyikapi anak-anak yang kreatif seperti ini? Nanti mohon diberi tipsnya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu untuk Guru Penggara Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ini siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Pertanyaannya sih ya tanya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Maria. Ini ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti saya akan menjawab 3-tiganya. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Jadi yang namanya belajar kita kan saling memberikan masukan. Jadi kalau saya mungkin belum memuaskan Bu Maria, mungkin akan dipuaskan dari teman-teman yang lain. Ya, yang pertama yaitu disiplin positif berkaitan dengan motivasi. Nah, padahal ini tidak boleh menghukum dan tidak boleh memberikan hadiah terlalu banyak. Bagaimana cara memotivasi tanpa menghukum? Nah, sebenarnya menghukum tadi itu alternatif terakhir. Jadi itu kemungkinan kalau memang siswanya itu tidak bisa istilahnya diberi restitusi, itu tidak bisa. Nah, cara memotivasinya bagaimana? Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Rini, yaitu melalui segitiga restitusi. Inti dari segitiga restitusi yaitu kita berkomunikasi secara intens dengan siswa. Jadi memang pemberian motivasi ada komunikasi dengan siswa. Nah, kalau kita tidak continue dalam memberikan motivasi, tentunya anak itu juga cuma sekali diingatkan, mungkin dia tidak tertib, itu mungkin hanya untuk mencari perhatian dari guru. Memang secara cara tidak memberikan hukuman yaitu dengan berkomunikasi secara aktif atau kontinu kepada siswa. Itu untuk poin pertama. Selain itu juga kita memberikan teladan kepada siswa, karena anak itu lebih cenderung untuk meniru, bukan mendengarkan apa yang kita katakan. Tadi sudah pada waktu ice breaking ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan perkataan, ternyata yang diikuti adalah gerakannya, bukan perkataannya. Artinya kita memberikan contoh teladan kepada siswa yang baik, sehingga nanti harapannya siswa akan mencoba kita. Misalnya
kita menyuruh anak untuk datang tidak terlambat, padahal kita sering terlambat. Anak juga akan menyepelekan apa yang kita katakan. Kemudian yang kedua, apakah setiap guru kelas membuat kesepakatan dengan semua kelas? Padahal saya mengajar 10 kelas. Jawabannya adalah iya, membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan kan banyak. Nah, nanti kalau kita buat kesepakatan dengan yang kita wakili saja, misalnya saya wakili kelas 11 BDP 2, tentunya kesepakatan itu hanya berlaku di kelas kita, yaitu di kelas 11 BDP 2. Di kelas yang lain 11 BDP 1 juga tidak akan ada kesepakatan. Misalnya kesepakatannya untuk ganti baju olahraga 10 menit, itu hanya di BDP 2. Nanti BDP 1 kok tidak ada kesepakatan itu, ya mereka akan protes ketika yang datang terlambat nanti menggantikan waktu keterlambatannya dengan jogging misalnya seperti itu. Nanti akan protes, loh Pak, tidak ada kesepakatan. Jadi memang kita harus membuat kesepakatan dengan kelas-kelas yang kita ajar. Anak itu mau kesepakatan seperti apa, gitu. Dan yang menarik yaitu poin ketiga. Jika saya tidak membawa buku pelajaran bahasa Indonesia, maka saya titik ada yang mengisi dipulangkan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saya juga mau seperti itu. Mungkin kalau saya jadi posisi siswa, saya juga seperti itu. Tapi saya yakin akan ada jawaban-jawaban anak yang lain yang berkaitan dengan ini. Mungkin ada yang tidak setuju dengan dipulangkan seperti ini. Kalau memang banyak yang setuju, nah ada konsekuensinya nanti kesepakatan berikutnya apa? Berarti misalnya disepakati, berarti tugasnya ditambah dulu atau mungkin nilainya ada pengurangan. Nah, tentunya akan ada kesepakatan tambahan, tidak hanya terus pulang oke sepakat gitu. Ya nanti tidak ada pembelajaran. Ya, jadi ada kesepakatan tambahan yang nantinya menghilangkan kata-kata untuk pulang. Sebenarnya kan kita tidak ingin anak-anaknya pulang sebenarnya kan gitu. Nah, tetap pembelajaran di kelas. Dan bagaimana kita membuka mindset ini dengan pernyataan-pernyataan yang lain yang nanti menguatkan tidak bawa buku pelajaran ya berarti tidak ulang, tetapi nanti apa-apa dan lain sebagainya. Itu mungkin jawaban dari saya, nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Monggo. Saya sudah puas Pak belum? Puas sekali. Oh, nanti Pak sudah memuaskan. Sudah bisa memuaskan. Tidak ada tambahan apa? Siapa lagi yang mungkin ada pertanyaan yang sesuatu yang ingin di-sharingkan? Yang jelas budaya positif di kelas itu jangan dibayangkan yang berat-berat. Jadi misalnya pengumpulan tugasnya disepakati seperti apa, kemudian caranya kita mengemukakan pendapat di kelas itu dengan cara seperti apa. Nah, ketika ada teman-teman yang mungkin sedang berbicara di depan, itu kita harus seperti apa. Nah, kurang lebih kalau kesepakatan kelas di tiap-tiap mata pelajaran itu seperti itu, sehingga kelas kita itu berjalan nyaman karena ada kesepakatan bersama yang mendukung efektivitas dari pembelajaran yang tentunya menjadi cita-cita bersama. Tidak ada lagi pertanyaan teman-teman? Bu Tuti, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Setelah saya mendengarkan memang ada banyak sekali yang budaya positif yang bisa kita dapatkan. Di sini saya sharing sekaligus mungkin meminta pendapatnya nih. Kita salah satunya itu di samping mengajar juga menjadi wali kelas. Kemudian pada saat posisi kita menjadi wali kelas, terkadang itu pada saat ada masalah siswa kita, mungkin misalnya ini kemarin ada pada saat P5, di situ anak kan sudah diwanti-wanti untuk membawa peralatan supaya mereka ini peralatan itu harus dibawa dan wajib karena ini berhubungan dengan nilai rapot gitu ya. Kemudian ternyata ada 2 siswa yang tidak membawa. Nah,
dari tidak membawa itu kemudian dari guru di situ menyebutkan kalau tidak membawa otomatis nilai kamu kosong. Nah, sebagai wali kelas akhirnya kita tidak tega kan melihat dua siswa itu seperti itu. Terus akhirnya kita kasih motivasi dia, tolong cari sekitar area kita. Pokoknya kamu cari sebisa-bisanya, kamu cari kaleng yang ada di situ. Pokoknya jangan sampai kamu nggak bawa. Nah, akhirnya mereka bawa 2 kaleng, Bu, tapi nggak ada semacam baskom yang bolong itu. Akhirnya saya ikut mencari dan saya dapat 2. Nah, ini sudah dapat. Ternyata kaleng yang dibawa dengan baskom yang dibawa itu tidak pas. Akhirnya saya punya ide, yaudah ini gini aja. Kita itu dikecilkan supaya bisa muat, ditaruh di situ, dan akhirnya muat, dan akhirnya dia tidak dicoret sebagai siswa yang tidak membawa. Nah, dari situlah salah satu dari ketidaktegaan kita. Kalau misalnya kita lihat salah satu peserta didik itu mungkin ada siswa yang menyeleweng gitu, tapi di sisi lain terus saya bilang, tolong besok jangan diulangi lagi karena ini adalah berhubungan dengan nilai kamu. Kalau kamu tidak membawa peralatan itu, otomatis nilai rapot kamu tidak akan keluar. Akhirnya besoknya lagi saya pantau, ya dia bawa. Nah, itu adalah kepedulian kita, atau mungkin kita jadi tidak tega kalau misalnya ada siswa yang mungkin kita tetap bela dari siswa yang kesalahan itu, dan kita tetap ada konsekuensi supaya anak ini tidak mengulangi dari perbuatan yang sudah dilakukan. Itu saja. Mungkin ada masukan, apakah yang saya salah lakukan itu salah, karena ikut membela anak supaya itu dia tidak dihukum gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Tuti pertanyaannya. Di sini ini tadi salah satu tujuan kami diseminasi di sini adalah mengajak ya. Jadi budaya itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Artinya kalau satu orang sudah berusaha seperti ini, sebenarnya budaya itu kan kita mengajak supaya monggolah kita melakukan budaya positif, sehingga dalam pembelajaran pun budaya-budaya menghukum dan sebagainya, mengancam siswa dan sebagainya itu sebisa mungkin bisa kita bersama-sama untuk menguranginya. Artinya cari cara yang lain, begitu. Cari cara yang lain, jangan dengan mengancam ataupun menghukum. Itu yang disampaikan Pak Adi tadi, alternatif yang terakhir. Kemudian keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu berbeda. Kalau kesepakatan mungkin kita dengan guru mata pelajaran masing-masing, tapi kalau keyakinan kelas itu mungkin bisa dibuat bersama dengan wali kelas, kemudian kita tempel di kelas. Keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti yang muncul adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau tadi ada yang misalnya ada anak seperti ini, nanti mereka solusinya pulang, itu tidak berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan itu nanti tugas kita sebagai guru atau wali kelas mengarahkan. Yang namanya keyakinan kelas itu harus berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian yang dari pertanyaannya Bu Tuti tadi, ini jawaban saya memang hanya seperti ini. Jadi budaya itu kita lakukan bersama-sama. Artinya tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau misalnya wali kelasnya seperti ini, guru yang lain pun harus mengikuti. Wali kelasnya tidak ingin menggunakan hukuman atau ancaman untuk muridnya, sehingga guru-guru yang lain pun harus mengikuti. Itu tidak akan bisa terlaksana. Pembudayaan positif itu tidak akan terlaksana apabila kita tidak melaksanakannya bersama-sama. Jadi nanti tidak sinkron antara guru A seperti ini, guru B seperti ini. Setidaknya budaya positif ini loh kita terapkan bareng-bareng gitu. Sehingga kalau si A seperti ini, nanti informasi dari si guru B, guru A, nanti kalau sinkron nanti anak juga akan merasa nyaman gitu dalam melakukan suatu hal. Intinya itu kita coba menghilangkan budaya-budaya negatif, termasuk menghukum, menghardik, kemudian mengancam dan sebagainya, apalagi sampai ke
kepada nilai begitu. Nilai berupa nominal nilai kepada siswa. Kita upayakan untuk mengurangi hal-hal negatif seperti itu, dan itu harus dilakukan oleh kita bersama. Terima kasih, itu mungkin jawaban kami, dan untuk selanjutnya kalau memang perlu pembicaraan lebih lanjut nanti kita bicarakan di luar forum ini. Ngoten ya Bu, Bapak Ibu, dan terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan, jadi munculnya motivasi intrinsik itu mungkin dari Bu Tutik tadi sudah bagus sekali ya. Diganti dengan jangan langsung ibu yang memberikan solusi, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kira-kira dengan kesalahanmu ini, langkah yang akan kamu ambil apa? Kamu bisa nggak mengusahakan alat yang lain yang bisa kamu dapatkan di sekolah karena kamu lupa. Jadi seperti di situ sehingga muncul, oh iya aku memang salah dan saya tidak membaleni karena ini sesuatu yang salah, dan itu munculnya tidak dari Bu Tutik tetapi dari kesadaran siswa itu sendiri. Jadi langkahnya tadi sudah benar Bu, cuman mungkin di sini ini lebih ke bagaimana guru itu menggiring kesadaran siswa secara intrinsik, itu saja. Mungkin ada yang lain? Cukup nggih? Nah, kalau cukup, acara demi acara sudah kita lalui dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti materi dari kami dari awal sampai akhir. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mari kita tutup acara pada pagi hingga siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Allahumma shalli ala